Bandung banyak melahirkan seniman, musisi, budayawan, bahkan salah satunya penulis. Saya El, jurnalis Cimahi Aktual, sedang berada di PT Majmu Musti Sundaya. Dan di sini lagi ada bedah buku serta pertemuan serta diskusi dengan salah satu penulis yang kini kerja di Belanda. Nama penulisnya Citra Nila Kresna Dewi dan bukunya diterbitkan oleh Tulus Pustaka. Perkenalan diri dulu, boleh. Biar Afdol katanya. Ya, biar Afdol. Karena tak kenal maka tidak sayang. Halo, perkenalkan nama saya Citra. Saya kuliah di Binus University di Jakarta untuk S1. Lalu saya melanjutkan master atau S2 di Belanda, itu di Utrecht University. Alhamdulillah saat ini sudah selesai masa studi saya dan saat ini sedang bekerja ya di Belanda, itu di bidang kreatif marketing agensi. Fokusnya ini memang membantu brand-brand kecil yang ada di Belanda khususnya dalam bidang marketing ya Kak ya, dan juga kreatifnya Manggisan. Tapi kebetulan dulu ikut himpunan, jadi biasanya bolak-balik tuh ke Manggisan, ke Alam Sutera, ke Bekasi juga, ke Bandung kadang. Kebetulan sampingan gitu ya, karena hobi juga saya menulis dari udah lumayan lama, dari kecil nulis itu. senang nulis ya? Senang nulis, tapi nggak pernah berani gitu, kayak udahlah nulis aja sebisanya aja gitu ya. Cuman biasanya dulu tuh nge-share-nya di blog gitu, di blog dan juga sosial media. Tapi sebagai anon biasanya gitu. Ada buku yang mungkin di sini sangat menginspirasi ya untuk Kak Citra sendiri nih. Betul. Ya, boleh ini sedikit ceritakan? Yang ini dulu nih Kak, terus dari berjalan satu kata demi satu kata. Wah, sakit sih Kak, dalam banget nih Kak. Sakit hati. Sakit hati. Gimana nih Kak? Jadi sebenarnya buku ini tuh intinya memang tentang ibaratnya self discovery, yang dimana fokusnya itu dari self discovery seseorang ketika ia dalam masa keterpurukan. Biasanya kan orang ketika murung ya bahasanya gitu ya, ketika merenung itu kan prosesnya panjang. Nggak yang langsung tiba-tiba merenung, pasti ada, nggak instan. Jadi pasti ada sesuatu yang triggering gitu, ada ke-trigger lah gitu ya. Apa sih yang jadi beban pikirannya? Kan sebuah buku aja bisa jadi teman kita sendiri ketika kita baca yang sesuatu yang memang ini relate banget ya, gue banget nih gitu. Relate. Kadang kan orang butuh sebuah company atau apa namanya, kehadiran seseorang itu bukan hanya sebagai seorang yang bisa ngasih masukan atau segala macam. Kak, untuk bukunya sendiri relate nggak dengan kehidupan kakak yang sekarang? Wah, kayaknya relate banget. Sesuai ya? Sesuai. Target marketnya pas nih, Cek. Pas berarti ya? Pas banget. Pas banget dalam sebuah masalah yang masih fresh atau yang masih baru banget gitu ya. Bisa juga dari trauma kecil, masa lalu. Betul. Terutama di sini difokuskan adalah trauma. Gitu kan, karena banyak orang cara mereka melewati trauma itu tidak mudah, dan saya percaya yang namanya trauma itu akan menjadi sahabat kita sampai kita meninggal. Kenapa? Karena banyak orang bilang bisa sembuh, betul, memang bisa sembuh, betul. Trauma memang bisa sembuh, betul. Tapi saya percaya itu bukan sembuh, tapi kita sudah berdamai aja dengan trauma kita sendiri. Lebih ke memaafkan. Nah, jadi buku ini kurang lebih seperti itu. Bagaimana seorang menerima, atau ibaratnya awalnya nih traumanya dia anggap sebagai musuh gitu ya. Tapi akhirnya bisa ia ajak duduk, ayolah nggak apa-apa gitu, bisa gitu ya, bisa diterima karena itu sudah terjadi. Jadi gitu. Move on ya. Jadi move on. Ini lebih tepatnya personal growth ya, jadi menceritakan dari sisi ketika seseorang itu jatuh, juga mengalami kesepian, karena kan memang ya hidup tuh nggak manis-manis aja kalau kata orang Belanda gitu. Kita juga ada sisi gelapnya diri sendiri juga. Nah, yang saya eksplorasi itu sisi gelapnya manusia ketika dia menghadapi itu gitu. Jadi apa sih yang dia temukan dari dirinya ketika ia berada di situasi seperti itu, dan juga bagaimana outcome-nya gitu. Ini yang bahasa Inggris, judulnya The Long Way Through. Ini bahasa Inggris. Nah, di buku ini kurang lebih sama ya, berbentuk puisi dan prosa juga gitu ya, sedikit naratif gitu. Namun di sini ini lebih banyak menceritakan self improvement ya,
dalam menghadapi suatu masalah gitu. Jadi yang difokuskan itu bukan solusinya terlebih dahulu. Jadi perasaannya gimana sih ketika menghadapi masalah tersebut, lalu apa yang dapat digali ketika menghadapi hal tersebut, sebelum berpikir atau sebelum prosesnya ke proses akhir disebutnya thought decision gitu ya. Satu hal yang menurut aku take away yang bagus gitu ya, key takeaways yang bagus, karena kebetulan ya aku juga sedang mengalami hal yang sama gitu. Maksudnya apakah berdoa harus dilakukan ketika kita beribadah aja, atau juga sebenarnya ketika kita lagi nggak ngapa-ngapain juga itu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Mereka berdoa kepada siapapun di atas sana, karena buat mereka orang Eropa itu kan memang identik dengan eksplorasi ya orang-orangnya gitu. Jadi buat mereka untuk step awal itu yang kami lakukan adalah kami berdoa dulu sebelum kami tahu siapa yang kami doakan, siapa yang kami percaya di atas sana gitu. Nah, jadi ada di section terakhir itu tentang seseorang ketika mereka berdoa tuh seperti apa gitu. Jadi ya kalau kita mah ya tinggal sholat gitu ya, orang yang Kristen ketinggal ke gereja gitu. Kalau untuk mereka itu mereka refleksi diri gitu, mereka merenung gitu, dan surrender kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi mereka bilang I just surrender gitu, I just surrender to whoever it is above. I pray for what is best for me and for my family. Yang saya tuliskan di buku ini itu juga tentang diam gitu. Jadi kalau saya sebut sih di sini kayak silence too is also a language gitu. Bukunya 2, ini saya serahkan kepada Yang seni sebagai penulis selama ada suka dukanya nggak Pak? Ya, saya pikir pasti ada ya suka duka, tapi justru cara menulis baik itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, misalnya gitu, atau apapun, video itu kan sebenarnya rekaman untuk mentranskripsikan sesuatu, gitu. Ini menjadi penting ya. Suka dukanya tentu semua harus dilalui, tapi yang jelas bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran. Boleh Bapak ceritakan, Bapak tuh seorang penulis di Cimahi udah dari tahun berapa? Dan seperti apa? Barangkali penulisnya bukan penulis ke buku ya, tapi lebih banyak ke narasi akademik, ke ilmiah, dalam bidang graphic design terutama DKV. Ya, kalau buku seterusnya mungkin baru 2000 lah. 2000. Menarik sekali nih. Kalau hubungannya Cimahi Mall sama Mozi apa nih Pak? Nah, jadi biar pada ini nih, biar dapat info juga. Kalau Mozi sendiri adalah bentuk ruang komunitas untuk anak-anak pelajar, mahasiswa atau para pelaku seni rupa atau desain apapun, seni dan budaya khususnya. Nah, kalau Cimahi Mall itu adalah wahana yang tadi kita tarik ke ruang publik yang sifatnya nanti akan menghasilkan profit dan benefit. Gitu. Berarti kolaborasi ya Pak ya? Iya loh. Iya. Jadi betul-betul jangan nanti lah, kalau menurut aku Mari, jangan nanti. Sekarang mumpung banyak kosong. Jangan tunggu lama-lama kata si Bapak. Betul ya Pak ya? Privilege untuk menempati ruang di sana. Asli benar. Ya aku dalam maksud membaca kurasiannya bukunya Dewi. Ya tentang terus berjalan satu kata demi satu kata. Saya kan di Universitas Widyatama, jadi dekat ke sini. Dekat gitu. ya. Lalu kalau tentang Mozi itu tentu tentang komunitas dalam bidang DKP atau graphic design. Jadi sebetulnya ini menarik nih kalau buat anak-anak Cimahi ya khususnya. Jadi di Cimahi itu saya sedikit promo, tapi promonya promo apa baik-baik gitu. Jadi sekarang Cimahi Mall tahu ya teman-teman Cimahi Mall. Nah itu akan dialihwahanakan menjadi ruang edukasi, ruang edukatif. Jadi kalau teman-teman semua pengen punya tempat pembelajaran, ya baik komersial maupun tidak atau mau sosial seperti itu, ayo berkunjung ke Cimahi Mall. Kita buat kapling-kapling, ruang-ruang belajar seperti itu. Jadi kemungkinan besar. Mulainya kapan? Udah berjalan? 3 bulan yang lalu. Oh 3 bulan yang lalu. Bapak kalau alamat Mozi di mana? Nah, alamat Mozi itu di Jalan Kamarung nomor 5B Citerep
kota Cimahi. Berarti boleh berkunjung ke sana ya? Oh sangat, boleh dong. Kalau Cimahi Mall tahu kan Jalan Ganda Tahu, Wijaya. tahu, aman-aman. Kota kecil tapi punya potensi. Potensi yang sangat besar ya. Wah luar biasa. Penuh Udah ya, dengan. sayang. Bapak terima kasih banyak. Tata. Ya. Oh, Siap, jangan Bapak. besok lusa. Terima kasih banyak. Nuhun. Hati-hati di jalan ya, Bye, Pak. bye, bye. Yuk. Yuk.